Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan spiritual itu seringkali mirip sekali dengan proses pendewasaan jiwa. Di awal kehidupan, kita semua seperti pedagang yang sibuk berlari ke sana kemari di tengah pasar yang begitu riuh. Kita berteriak paling kencang agar didengar, kita membandingkan lapak kita dengan lapak sebelah, dan merasa seolah setiap transaksi kecil adalah penentu hidup dan mati. Pernahkah kita merasa seperti itu? Seolah hidup hanyalah tentang siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih laris, siapa yang lebih banyak dipuji, atau siapa yang lebih dihormati? Inilah fase awal perjalanan jiwa, ketika kita masih sangat terikat pada hiruk-pikuk dunia. Namun, ada satu momen ketika jiwa kita mulai merasa lelah dengan kebisingan itu. Ia seakan menemukan sebuah tangga, perlahan-lahan menaikinya, hingga sampai di puncak sebuah menara yang sunyi dan tenang. Dan dari atas sana, perspektifnya berubah total. Seluruh pasar yang tadinya terasa begitu besar, begitu mendesak, kini terlihat kecil. Pola-pola kehidupan yang tadinya penuh drama, ternyata hanya bagian kecil dari peta yang lebih luas. Di titik inilah kita mulai memahami bahwa saat seseorang mencapai ketinggian spiritual, lalu tampak, tidak peduli, pada banyak hal, itu bukan berarti dia dingin, apatis, atau kehilangan empati. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih bijaksana dalam mengalokasikan energi hidupnya. Karena jiwa sadar, energi kita ini terbatas. Kalau kita habiskan untuk setiap drama kecil di pasar kehidupan, itu hanya pemborosan. Energi yang tadinya habis untuk adu mulut, cemas akan penilaian, atau ikut-ikutan kompetisi sepele, kini mulai dialihkan ke hal-hal yang jauh lebih esensial, menumbuhkan taman batin, merasakan hangatnya mentari, mendengarkan bisikan sang sumber kehidupan. Bayangkan, kita ini sebenarnya seperti pendaki gunung yang membawa ransel. Sepanjang jalan, tanpa sadar kita memasukkan batu bata ke dalamnya, rasa iri, rasa takut, gengsi, obsesi pada status, bahkan dendam. Setiap batu bata itu menambah beban. Langkah kita jadi berat, napas tersengal, dan perjalanan terasa menyiksa. Orang yang matang secara spiritual adalah mereka yang sadar, satu persatu, lalu dengan penuh kesadaran mulai mengeluarkan batu bata itu dari ranselnya. Ia tahu, perjalanan ini akan jauh lebih ringan tanpanya. Lagi pula, siapa yang mau hiking di jalur pendakian kehidupan sambil membawa-bawa koleksi batu bata? Saudaraku, inilah inti perjalanan ini. Ada 10 hal yang secara perlahan dilepaskan oleh orang-orang dengan spiritual tinggi. 10 hal yang dulu kita anggap sangat penting, tapi ternyata hanya beban yang membuat langkah hidup terasa berat. Dan itulah yang akan kita bahas dalam 10 episode ini. Satu persatu, kita akan membongkar batu bata yang sering kita bawa tanpa sadar. Batu bata yang kalau tidak dilepas, akan terus membebani jiwa kita. Tapi kalau dilepas, akan membuat kita melangkah lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Poin pertama, tak lagi peduli pada pujian dan hinaan manusia. Ada satu fase dalam perjalanan jiwa yang seringkali datang tiba-tiba, seperti angin malam yang menusuk namun juga menenangkan. Pada fase ini, seseorang tak lagi sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilainya. Pujian tak lagi membuat hatinya melambung tinggi, dan hinaan pun tak mampu menjerumuskannya ke dalam jurang kekecewaan. Mari kita renungkan sejenak. Bukankah hidup kita ini seringkali dikendalikan oleh penilaian orang? Sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mencari pengakuan. Kita ingin dipuji guru karena nilai kita baik, kita ingin dihormati teman karena penampilan kita keren, kita ingin disanjung keluarga karena berhasil mencapai sesuatu. Tetapi, apakah semua itu benar-benar menjadi ukuran nilai diri kita di hadapan Allah? Seorang wali Allah pernah berkata, "Jika engkau masih senang dipuji, atau masih sakit hati karena dihina, maka sesungguhnya engkau masih menjadi hamba bagi penilaian manusia." Kata-kata ini menusuk begitu dalam. Betapa sering kita beribadah, bersedekah, atau berbuat baik, tetapi diam-diam di dalam hati kita ada rasa ingin dilihat, ingin dihargai, bahkan ingin disebut mulia. Padahal, ketika semua itu tak didapat, yang tersisa hanyalah kekecewaan. Disinilah titik perubahan terjadi. Jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang akhirnya sampai pada kesadaran bahwa pujian manusia hanyalah suara yang fana, dan hinaan manusia hanyalah bayangan yang lewat.
Tidak ada satu pun yang bisa menambah atau mengurangi derajat kita di sisi Allah, kecuali amal dan keikhlasan. Bayangkan seorang hamba yang menundukkan kepalanya dalam sujud, di tengah malam yang sunyi. Tak ada seorang pun yang melihatnya. Tak ada kamera, tak ada manusia yang memuji. Tetapi di saat itulah Allah memandangnya dengan kasih sayangnya. Bukankah itu jauh lebih agung daripada 1000 pujian manusia? Kisah para nabi juga mengajarkan hal ini. Lihatlah Nabi Nuh, alaihi salam. Selama ratusan tahun beliau berdakwah, tetapi yang mengikuti hanya segelintir orang. Mayoritas umatnya justru menghina, mencaci, bahkan mengolok-olok. Namun, apakah hinaan itu membuat beliau berhenti? Tidak. Karena beliau tahu, tugasnya hanya menyampaikan. Nilai dirinya bukan pada banyaknya pengikut, bukan pula pada manisnya pujian, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Begitu pula Nabi Muhammad. Ketika beliau mulai menyampaikan risalah, kaum Quraisy mencemooh, menuduh gila, tukang sihir, bahkan memusuhi habis-habisan. Tetapi justru dari kesabaran dan keteguhan itulah lahir kekuatan dakwah yang tak tergoyahkan hingga hari ini. Sahabatku, disinilah pelajaran besar untuk kita. Jika engkau masih sakit hati karena dihina, tanyakan pada dirimu, untuk siapa sebenarnya aku beramal? Jika engkau masih merasa berbunga-bunga karena pujian, tanyakan kembali, apakah aku beramal karena Allah, atau karena ingin dipandang mulia oleh manusia? Hati yang merdeka adalah hati yang hanya mencari ridha Allah. Ia tenang meski dicaci, ia tidak sombong meski dipuji. Karena ia tahu, semua itu hanyalah bisikan sementara. Yang abadi hanyalah catatan amal di sisi Allah. Maka, jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh lidah manusia. Sebab lidah manusia itu laksana ombak di lautan, tak pernah berhenti, selalu berubah, dan mustahil bisa kita kendalikan. Tetapi ridha Allah, itulah satu-satunya tujuan yang tak berubah. Dan saat engkau sampai pada titik ini, tak lagi peduli pada pujian dan hinaan manusia, engkau akan merasakan sebuah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang membuatmu ringan melangkah, tulus beramal, dan damai dalam jiwa. Poin kedua, tak lagi peduli pada harta dan kekayaan dunia. Ada satu titik dalam perjalanan hidup di mana hati mulai lelah mengejar dunia. Bukan berarti dunia tidak penting, bukan pula karena harta itu haram. Tetapi, jiwa yang matang akhirnya menyadari bahwa harta hanyalah titipan. Ia datang dan pergi seperti angin yang bertiup, dan tak pernah benar-benar menjadi milik kita. Bayangkanlah seseorang yang sepanjang hidupnya sibuk menumpuk harta. Dari pagi hingga malam, pikirannya hanya tertuju pada cara menambah saldo, membeli rumah, memperbanyak kendaraan, dan membesarkan usaha. Ia merasa semakin kaya berarti semakin bahagia. Namun, ketika ajal menjemput, semua itu tinggal angka-angka yang tak bisa menemaninya ke liang kubur. Kisah ini pernah tergambar jelas dalam diri Qarun. Al-Quran menceritakan bagaimana Qarun diberi harta yang begitu banyak, hingga kunci-kunci gudangnya saja tak mampu dipikul oleh orang-orang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Harta yang ia banggakan justru menenggelamkannya bersama rumahnya ke dalam bumi. Sebuah tanda nyata, bahwa harta bukanlah jaminan kebahagiaan, apalagi keselamatan. Ada pula kisah seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat terkaya. Tetapi meski kaya, hatinya tidak pernah terikat dengan harta. Ia bisa memberi sedekah dengan jumlah yang luar biasa, seolah kekayaannya hanyalah air yang mengalir. Itulah bedanya, Qarun dikuasai harta, sedangkan Abdurrahman bin Auf menguasai harta dengan iman. Sahabatku, berapa banyak di antara kita yang hidup dengan cemas karena harta? Saat uang banyak, kita khawatir kehilangan. Saat uang sedikit, kita gelisah bagaimana mencukupi kebutuhan. Padahal, bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah sejak kita masih di dalam rahim ibu? Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada jiwa yang akan mati hingga ia sempurna menerima rezekinya. Disinilah letak kebebasan hati, ketika engkau tak lagi menjadikan harta sebagai pusat kebahagiaan. Engkau bekerja keras, iya, tetapi engkau tidak terikat pada hasilnya. Engkau berusaha mencari nafkah, iya, tetapi engkau tahu bahwa hakikat rezeki datang dari Allah, bukan dari kecerdikanmu semata. Mari kita bayangkan seorang petani yang setiap hari menanam dan merawat sawahnya. Ia bekerja keras, tetapi ia tahu hujan,
tanah, dan tumbuhnya padi semua ada dalam kuasa Allah. Ketika panen melimpah, ia bersyukur. Ketika gagal panen, ia tetap sabar. Ia tidak diperbudak hasil, karena hatinya telah tenang dalam takdir Allah. Begitulah seharusnya kita memandang harta. Jika ada, gunakan untuk kebaikan. Jika hilang, jangan sampai hati ikut hancur. Dunia ini hanya sementara. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita pergi pun tanpa membawa apa-apa. Yang tersisa hanyalah amal, bukan saldo di rekening. Maka, jika engkau sudah sampai pada fase ini, tak lagi peduli pada harta dan kekayaan dunia, engkau akan merasakan lapang dada. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak lagi gelisah. Karena engkau tahu, kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak engkau punya, melainkan seberapa lapang hatimu menerima takdir Allah. Inilah kebebasan yang membuat seseorang bisa tersenyum meski sederhana, bisa tenang meski hartanya pas-pasan, dan bisa bahagia meski dunia tidak memujanya. Sebab kebahagiaan sejati bukan pada harta yang kita genggam, tetapi pada hati yang kita pasrahkan kepada Allah. Poin ketiga, tak lagi mengejar popularitas dan pengakuan. Ada sebuah titik dalam hidup di mana manusia akhirnya sadar. Popularitas itu rapuh, pengakuan manusia itu fana, dan keduanya hanyalah bayangan yang cepat hilang. Pada mulanya, banyak orang berusaha keras agar dikenal, diingat, dan dipuja. Mereka berlomba-lomba untuk terlihat menonjol, agar namanya disebut dan wajahnya diingat. Tetapi lambat laun, jiwa yang matang menyadari bahwa semua itu hanyalah fatamorgana. Bayangkan seorang tokoh terkenal. Hari ini namanya dielu-elukan, wajahnya terpampang di mana-mana, jutaan orang mengikutinya di media sosial. Tetapi besok, ketika muncul tokoh baru, orang-orang akan berpaling. Nama yang dulu diagungkan perlahan dilupakan. Begitulah hukum dunia, ketenaran tak pernah abadi. Kisah Nabi Yusuf, alaihissalam bisa menjadi renungan. Beliau dikenal bukan karena mengejar popularitas, melainkan karena keteguhan iman dan kesucian hati. Saat digoda Zulaiha, beliau menolak meski bisa saja hal itu menjadi jalan untuk mendapatkan kedudukan. Saat di penjara, beliau tetap sabar meski popularitasnya hilang. Justru karena keteguhan itu, Allah lah yang meninggikan namanya. Popularitas yang datang dari Allah, bukan dari pencitraan manusia. Begitu pula Rasulullah. Beliau tidak pernah mencari-cari pengakuan dengan cara duniawi. Bahkan ketika dicaci, difitnah, dan ditolak di Taif, beliau tidak berusaha mempertahankan harga diri dengan membalas. Beliau justru berdoa, menyerahkan semua kepada Allah. Tetapi lihatlah hari ini, nama beliau abadi, disebut jutaan kali sehari oleh lidah-lidah manusia, dari timur hingga barat, dari azan hingga salawat. Popularitas yang kekal hanya milik orang yang dipilih Allah. Sahabatku, kita hidup di zaman di mana banyak orang rela mengorbankan segalanya demi pengakuan. Ada yang memamerkan ibadahnya, ada yang mengunggah kebaikannya, ada yang bahkan mencari masalah agar viral. Tetapi tanyakanlah pada diri, apakah semua itu benar-benar bernilai di hadapan Allah? Seorang bijak berkata, jika engkau sibuk mencari pengakuan manusia, maka engkau akan lelah sepanjang hidup. Tetapi jika engkau sibuk mencari pengakuan Allah, maka engkau akan tenang, meski manusia melupakanmu. Cobalah bayangkan seorang hamba yang tidak dikenal siapapun di dunia. Ia salat malam dalam sunyi, ia bersedekah diam-diam, ia menolong orang tanpa nama. Tak ada satupun yang tahu, tetapi Allah mencatat setiap amalnya. Lalu pada hari kiamat, Allah memanggil namanya di hadapan seluruh makhluk, memberi penghormatan yang tak pernah ia dapat di dunia. Bukankah itu pengakuan yang jauh lebih agung? Popularitas dunia hanyalah seperti api lilin. Ia memberi cahaya sebentar, tetapi cepat padam. Sedangkan pengakuan Allah laksana cahaya matahari, abadi, murni, dan tidak tergantikan. Maka, jika engkau sudah sampai pada fase ini, tak lagi mengejar popularitas dan pengakuan, engkau akan merasakan kelegaan yang dalam. Engkau tidak lagi resah jika dilupakan orang, tidak lagi sedih jika tak dipuji, dan tidak lagi sibuk mencari-cari perhatian. Engkau akan merasa cukup karena tahu Allah melihatmu, meski dunia berpaling darimu. Dan itulah kebebasan sejati, bebas dari belenggu pengakuan manusia, dan hanya mengikat hati kepada ridha Allah semata. Poin keempat,
tak lagi takut pada kematian. Ada sebuah rasa yang diam-diam menghantui hampir semua manusia, rasa takut pada kematian. Seolah kematian adalah pintu gelap yang menakutkan, yang harus dihindari sejauh mungkin. Banyak orang sibuk menumpuk harta, mencari kesenangan, atau bahkan menolak kenyataan, hanya karena tak ingin berhadapan dengan yang satu ini, maut. Namun, jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang akhirnya tiba pada kesadaran bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal. Ia bukan musibah, melainkan jembatan menuju pertemuan dengan Sang Kekasih, Allah. Mari kita bayangkan seorang anak kecil yang lama merantau, jauh dari rumah. Ia hidup penuh kesulitan, lelah, dan rindu yang mendalam pada keluarganya. Lalu datanglah sebuah hari ketika ia mendapat kabar, besok kau akan pulang. Apakah anak itu merasa takut? Tidak. Ia justru girang, menanti saat-saat bertemu orang tuanya dengan penuh kerinduan. Begitulah seharusnya seorang mukmin memandang kematian, bukan dengan rasa ngeri, tetapi dengan kerinduan untuk pulang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Kata-kata ini mengajarkan bahwa ketakutan pada kematian muncul karena hati kita masih terlalu terikat pada dunia. Kita takut berpisah dengan apa yang kita cintai di sini, dan lupa bahwa ada cinta yang lebih agung menunggu di seberang sana. Lihatlah kisah Bilal bin Rabah, sahabat mulia. Saat ajal menjemputnya, istrinya menangis, "Wahai suamiku, betapa sedihnya." Tetapi Bilal tersenyum dan berkata, "Jangan bersedih. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad dan sahabat-sahabat beliau." Bukankah ini gambaran jiwa yang telah bebas dari ketakutan akan kematian? Atau kisah Khalid bin Walid, panglima perang yang gagah berani. Ia melewati puluhan pertempuran, tetapi tak kunjung mendapat mati syahid. Saat ajalnya tiba di atas ranjang, ia menangis bukan karena takut mati, melainkan karena kerinduannya ingin syahid di jalan Allah. Sahabatku, bukankah kematian adalah sesuatu yang pasti? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari darinya. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti akan menemui kalian. Quran Surat Al-Jumu'ah 8, jika ia pasti, mengapa harus ditakuti? Bukankah lebih bijak jika kita menyiapkan bekal? Kematian hanya menakutkan bagi mereka yang hatinya masih penuh dengan penyesalan, penuh dengan dosa yang belum ditebus, penuh dengan keterikatan pada dunia. Tetapi bagi jiwa yang telah membersihkan dirinya, kematian justru menjadi kabar gembira. Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya mencoba ikhlas, menjaga salatnya, menahan lisannya dari menyakiti orang lain, bersedekah meski sedikit, dan selalu bertaubat setiap kali terjatuh. Ketika malaikat maut datang, ia tidak melihat sosok yang menakutkan, melainkan pintu menuju rumah abadi yang sudah lama ia rindukan. Maka, jika engkau telah sampai pada fase ini, tak lagi takut pada kematian, engkau akan hidup dengan lebih tenang. Engkau tidak lagi gelisah jika ajal datang tiba-tiba, karena engkau tahu ajal hanyalah undangan dari Allah. Engkau tidak lagi cemas kehilangan dunia, karena engkau yakin akan mendapat dunia yang lebih kekal di akhirat. Dan disitulah letak kebebasan yang hakiki, bebas dari rasa takut pada kematian, dan menggantinya dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Poin kelima, tak lagi terikat oleh ego dan keakuan. Ada sebuah musuh yang lebih berbahaya dari segala musuh di luar sana. Ia tidak datang dari luar, tidak membawa pedang, tidak menampakkan wajah. Musuh itu justru bersemayam di dalam diri kita sendiri. Ia adalah ego, rasa keakuan, perasaan, aku lebih baik, aku lebih mulia, aku lebih berhak. Sejak awal, ego telah menjadi penyebab jatuhnya makhluk yang dahulu mulia. Ingatlah kisah iblis. Ia pernah hidup ribuan tahun dalam ibadah. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, ego dalam dirinya berbisik, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Dan karena keakuan itu, iblis terlempar dari rahmat Allah untuk selama-lamanya. Sahabatku, bukankah kita sering merasakan hal yang sama? Ketika melihat orang lain lebih dihormati, hati kita cemburu. Ketika mendengar nasihat, ego kita menolak dengan alasan, aku sudah tahu. Bahkan dalam ibadah sekalipun,
Kadang ada bisikan keakuan, merasa lebih suci dibanding orang lain, merasa lebih dekat dengan Allah daripada tetangga yang jarang ke masjid. Inilah belenggu ego yang seringkali menutup pintu hati dari cahaya ilahi. Tetapi jiwa yang telah ditempa oleh perjalanan panjang, lambat laun menyadari bahwa keakuan hanyalah beban. Ia seperti batu yang digendong di punggung. Semakin besar rasa, aku, semakin berat langkah menuju Allah. Bayangkan seorang petani yang membawa karung berisi benih. Jika ia terus memeluk karung itu, benihnya tidak akan pernah tumbuh. Tetapi ketika ia merelakan benih itu ditanam, meski seakan hilang, ia justru akan melihatnya tumbuh menjadi tanaman yang indah. Begitu pula ego, selama kita mempertahankannya, kita tidak akan berkembang. Tetapi ketika kita merelakannya, justru lahirlah jiwa yang merdeka. Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski sebesar biji sawi. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang suka memakai baju bagus atau sandal bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan kita. Beliau adalah manusia paling mulia, tetapi justru paling rendah hati. Beliau duduk bersama orang miskin, menjahit pakaiannya sendiri, bahkan makan di lantai tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena beliau tidak terikat oleh ego, tidak terbelenggu oleh keakuan. Seorang wali Allah pernah berdoa dengan penuh kerendahan, "Ya Allah, jika Engkau campakkan ke neraka, aku tetap akan menyembah-Mu, karena Engkaulah satu-satunya yang layak disembah." Lihatlah, tidak ada lagi aku yang tersisa. Yang ada hanyalah Dia, Allah semata. Sahabatku, ketika engkau sudah sampai pada fase ini, tak lagi terikat oleh ego dan keakuan, engkau akan merasakan cahaya yang luas dalam dada. Engkau tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi merasa paling benar, tidak lagi gelisah jika tidak dipandang. Engkau akan merasa ringan, karena beban, aku, telah diletakkan. Dan disitulah engkau benar-benar merdeka. Karena hanya ketika ego mati, jiwa bisa benar-benar hidup bersama Allah. Poin ke-6, tak lagi dikuasai ketakutan akan kekurangan. Malam itu, suasana halakah terasa lebih hening dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Para santri duduk melingkar, menunggu sang guru membuka pelajaran. Wali itu memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan suara lirih tapi dalam. "Anak-anakku, banyak manusia yang hidupnya gelisah bukan karena lapar, tapi karena takut kekurangan. Takut miskin, takut rezeki tak cukup, takut esok hari akan lebih buruk dari hari ini." Seorang santri muda menunduk, dadanya berdesir. Ia sering gelisah memikirkan uang untuk membantu keluarganya di kampung. Seakan setiap hari hidupnya dibayangi bayangan kekurangan. Sang wali melanjutkan, "Ketakutan itu ibarat bayangan. Kau berlari mengejarnya, ia akan menjauh. Kau lari darinya, ia tetap mengikutimu. Padahal bayangan itu tidak nyata. Begitu pula rasa takut akan kekurangan, ia hanya permainan pikiran yang membuat hatimu sempit." Beliau berhenti sejenak, menatap wajah-wajah muda di hadapannya. Lalu tersenyum tipis. Bayangkan seekor ikan di tengah samudra luas, namun ia gelisah takut kehabisan air. Begitulah manusia yang lupa bahwa ia hidup dalam lautan rahmat Allah. Santri-santri itu terdiam. Perumpamaan itu menancap dalam. Betapa sering mereka merasa kekurangan, padahal nafas, kesehatan, bahkan detak jantung adalah karunia besar yang tak pernah mereka minta, tapi selalu Allah beri. "Anak-anakku," sang wali melanjutkan, "ketika imanmu hanya bergantung pada angka di tangan, kau akan selalu merasa kurang. Tapi ketika imanmu bertumpu pada Allah yang Maha Memberi, kau akan merasa cukup, meski tanganmu kosong." Seorang santri lain meneteskan air mata. Ia teringat bagaimana ia sering iri pada temannya yang lebih kaya, lupa bahwa hatinya sendiri penuh kegelisahan karena tak pernah bersyukur. Sang wali menepuk tanah pelan dengan tongkat kayunya, lalu berkata, "Ketahuilah, orang yang benar-benar kaya bukanlah yang hartanya berlimpah, melainkan yang hatinya lapang. Ia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut akan kekurangan. Sebab ia yakin,
Sang Pencipta sudah menjamin rezekinya, sebagaimana burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong, lalu pulang di sore hari dengan perut kenyang. Malam itu, para santri belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar teori rezeki. Mereka belajar untuk melepaskan belenggu pikiran yang selalu merasa tidak cukup. Dan sejak malam itu, ketika ketakutan akan kekurangan datang, mereka teringat pesan gurunya. Jadilah seperti ikan di samudera rahmat Allah. Jangan takut kehabisan air, sebab lautan kasihnya tak pernah kering. Pont ke-7, tak lagi mengejar pusat perhatian. Malam itu, langit dipenuhi bintang yang berkerlip seakan ikut mendengarkan majelis kecil di rumah kayu sang wali. Para santri duduk rapi, sebagian masih teringat pesan sebelumnya tentang ketakutan akan kekurangan. Kini, mereka menunggu hikmah baru yang akan keluar dari lisan gurunya. Sang wali membuka matanya yang redup tapi penuh cahaya, lalu berkata dengan suara pelan. Anak-anakku, ada penyakit hati yang halus tapi sangat kuat mencengkeram. Ia membuat manusia sibuk mencari sorotan, ingin dipuji, ingin selalu jadi pusat perhatian. Padahal, cahaya sejati tidak pernah berteriak. Ia cukup menyala, dan orang akan melihat dengan sendirinya. Para santri saling berpandangan. Ada yang merasa tersindir, sebab ia sering merasa kecewa bila usahanya tak dipuji orang lain. Sang wali tersenyum, lalu menambahkan sebuah perumpamaan. Lihatlah pohon mangga yang berbuah lebat. Apa ia berdiri pongah? Tidak. Justru cabangnya merunduk rendah karena berat oleh buah. Begitulah jiwa yang matang, semakin banyak kebaikan, semakin ia merunduk. Tidak haus sorotan, sebab buahnya sendiri sudah menjadi tanda. Seorang santri berbisik dalam hati, bukankah aku sering melakukan kebaikan sambil berharap dilihat orang? Wajahnya memerah menahan malu. Sang wali kemudian menunjuk lampu minyak kecil di sudut ruangan. Api kecilnya bergetar pelan, menerangi seluruh ruangan tanpa suara. Perhatikan lampu itu. Ia tidak berada di tengah panggung, tidak diletakkan di menara tinggi. Ia hanya duduk diam di pojok ruangan. Tapi lihat, seluruh wajah kalian terlihat jelas karenanya. Itulah makna sejati memberi manfaat tanpa mengejar sorotan. Para santri tertegun. Cahaya kecil itu seolah tiba-tiba menjadi guru tambahan bagi mereka malam itu. Beliau melanjutkan, ketahuilah, anak-anakku, jiwa yang masih haus perhatian ibarat anak kecil yang merengek minta permen. Ia belum dewasa. Tapi jiwa yang matang, ia tak butuh lagi panggung. Ia cukup menjadi angin yang menyejukkan, cahaya yang menerangi, dan air yang menyegarkan. Semua itu bekerja dalam diam, tapi tanpa mereka, hidup terasa kering. Air mata salah satu santri mengalir. Ia sadar, betapa sering dirinya melakukan ibadah bukan semata karena Allah, tapi karena ingin dipandang. Sang wali mengakhiri dengan suara lembut namun menusuk hati. Carilah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sebab keridhaan manusia hanyalah bayangan, tak pernah bisa ditangkap. Jika engkau mengejarnya, engkau akan letih. Tapi bila engkau cukup dengan Allah, engkau akan tenang, meski dunia tak menoleh padamu. Malam itu, keheningan menyelimuti majelis. Para santri menunduk, merenungi kata-kata gurunya. Mereka belajar bahwa menjadi cahaya tak butuh sorotan. Cukuplah Allah yang melihat, sebab pandangannya lebih dari cukup untuk menenangkan hati. Pont ke-8, tak lagi terikat pada status sosial dan label duniawi. Saudaraku, dunia ini seringkali menipu dengan balutan status dan label. Ada yang merasa lebih tinggi karena jabatan, ada yang merasa lebih mulia karena gelar, ada yang merasa lebih istimewa karena harta. Padahal semua itu hanyalah pakaian sementara yang akan ditanggalkan ketika ruh dipanggil kembali kepada Allah. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat 13. Mulia bukan karena pangkat, bukan karena kekayaan, bukan pula karena popularitas. Tetapi karena ketakwaan, sesuatu yang hanya Allah yang mengetahui ukurannya. Renungkanlah, saudaraku. Saat engkau wafat, apakah malaikat akan menanyakan jabatanmu? Apakah mereka akan bertanya berapa jumlah pengikutmu? Tidak. Yang ditanyakan adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Semua status dunia lenyap,
yang tersisa hanyalah amal dan niat. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hai Muslim, lihatlah betapa jelas peringatan ini. Dunia sibuk menilai penampilan, titel, dan simbol, tetapi Allah menilai hati. Dunia menilai kostum kita di panggung, sementara Allah menilai peran kita yang sejati. Saudaraku, orang yang menempuh jalan spiritual akan sampai pada kesadaran ini, bahwa status sosial hanyalah permainan ilusi. Bagai catur, raja dan pion memang berbeda di papan. Namun saat permainan selesai, keduanya dikembalikan ke kotak yang sama. Demikian pula manusia, saat ajal tiba, pejabat tinggi maupun rakyat jelata, semuanya kembali ke tanah yang sama. Maka mengapa hati kita masih terikat pada label duniawi? Mengapa kita masih berbangga dengan pangkat, gelar, atau kekayaan? Semua itu hanya akan menambah beban jika tidak disertai kerendahan hati. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi sibuk memperindah citra dirinya di hadapan manusia, melainkan memperbaiki dirinya di hadapan Sang Pencipta. Ia tidak lagi mengejar panggung dunia, tetapi ia mengisi ruang hatinya dengan kehadiran Allah. Saudaraku, mari kita belajar melepaskan ikatan ini. Jika engkau memiliki jabatan, gunakanlah untuk menebar manfaat. Jika engkau memiliki ilmu, gunakanlah untuk menerangi sesama. Jika engkau memiliki harta, gunakanlah untuk mengangkat yang lemah. Tapi jangan sekali-kali menjadikan itu semua sebagai kebanggaan diri, sebab semua itu hanyalah titipan sementara. Kesadaran spiritual yang sejati adalah ketika engkau rela menjadi siapa adanya tanpa takut kehilangan gelar dan status. Engkau tidak lagi peduli apakah dunia mengenalmu atau melupakanmu, karena engkau tahu Allah selalu mengenalmu. Semoga Allah membebaskan hati kita dari keterikatan terhadap label dunia, dan menjadikan kita hamba yang mulia bukan karena simbol, tetapi karena ketakwaan yang murni di hadapannya. Poin ke-9, 10 tak lagi menyimpan dendam dan terikat pada hasil akhir. Saudaraku, dalam perjalanan hidup, ada dua beban besar yang sering mengikat jiwa, ketergantungan pada hasil akhir dan dendam yang tersimpan di hati. Mari kita renungkan yang pertama. Kita sering bekerja, berjuang, berdoa, lalu berharap hasil tertentu. Namun ketika kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi, kita kecewa, marah, bahkan menyalahkan takdir. Padahal, bukankah Allah hanya meminta kita berusaha dan bertawakal? Hasil adalah haknya, bukan milik kita. Perhatikanlah seorang petani. Ia menanam benih, menyiram, merawat, lalu menanti. Namun ia tahu, yang menentukan tumbuh subur atau tidaknya adalah hujan, matahari, dan izin Allah. Jika petani itu terikat pada hasil, ia akan terus resah. Tapi jika ia ridha pada proses, hatinya akan lapang meski panen tak melimpah. Beginilah jalan spiritual mengajarkan kita, lepaskan keterikatan pada hasil, fokuslah pada niat dan proses. Apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik bagi kita. Lalu, saudaraku, beban kedua yang tak kalah berat adalah dendam. Betapa banyak hati yang keruh bukan karena musuh di luar, tetapi karena api kebencian yang dibiarkan menyala di dalam. Rasulullah bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai memberi salam." Har, Bukhari dan Muslim. Menyimpan dendam ibarat menyimpan racun dengan harapan orang lain yang mati, padahal kitalah yang perlahan hancur. Dendam membuat tidur tak nyenyak, doa tak khusyuk, hidup terasa berat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi melepaskan diri dari beban yang tidak perlu. Seperti rumah yang penuh sampah, semakin lama tidak dibersihkan, semakin bau dan sesak. Namun ketika sampah itu dibuang, udara segar kembali mengalir. Begitulah hati yang memaafkan, ia menjadi ringan, lapang, dan damai. Saudaraku, perjalanan spiritual sejati adalah tentang melepaskan obsesi akan hasil, melepaskan dendam, melepaskan beban yang menjerat jiwa. Inilah cara kita mengeluarkan batu bata terakhir dari ransel kehidupan kita. Bayangkan seseorang yang awalnya membawa ransel penuh batu, berat dan melelahkan. Dari episode pertama kita belajar bagaimana batu-batu itu dilepaskan satu persatu. Batu pujian dan hinaan, batu harta dan status,
batu masa lalu dan masa depan, batu gosip dan ketakutan, batu ego dan dendam. Hingga akhirnya, ransel itu menjadi ringan. Ia berjalan bebas, hatinya tenang, hidupnya damai bersama Allah. Inilah tanda orang yang mencapai derajat spiritual tinggi, ia tidak lagi terikat pada hal-hal dunia yang melelahkan jiwa. Ia hanya terikat pada Sang Pencipta. Semoga kita semua, dengan izin Allah, dapat menapaki jalan ini, melepaskan satu demi satu ikatan, hingga akhirnya sampai pada ketenangan sejati, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kehidupan yang penuh cahaya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28